Selamat malam dan salam sejahtera untuk kita sekalian. Ini adalah video kami yang pertama, sekaligus akan menjawab pertanyaan dari seorang teman yang berinisial AI atau AI, tapi bukan Artificial Intelligence. Beliau ini bukan seiman atau seagama dengan saya, sehingga dia bertanya pada saya, kenapa Anda menyembah manusia ciptaan Allah yang bernama Yesus? Suatu pertanyaan yang paling bagus yang memang saya harapkan dan saya nantikan. Seperti kata pepatah, pucuk dicinta ulang tiba. Pertanyaan yang saya dambakan, yang saya impikan. Karena sejak kami dilantik, diwisuda di STT PAIS, adalah suatu kewajiban bagi kami untuk menjadi penyambung lidah, mouthpiece dari sang raja di atas segala raja yang dia sebutkan, manusia biasa. Dia bertanya ini karena memang dia belum tahu siapa sebenarnya Yesus itu. Pertanyaan yang memang sering muncul dimanapun saya berada. Pasti pertanyaan ini akan muncul. Bahwa kami orang Kristen menyembah manusia. Ini suatu hal yang memang sudah sejak dari gereja mula-mula. Sejak dari sejarah gereja awal. Bahkan dari beberapa uskup awal sudah meragukan keilahian Yesus. Tapi saya tidak membahas hal itu karena ini akan memakan waktu yang lama. Makanya saya akan membalas atau menjawab pertanyaan dari AI tadi, atau sebuah inisial teman akrab kami. Saking akrabnya, dia bisa menanyakan sesuatu yang katanya menurut dia sensitif, tapi bagi kami ini bukan sensitif. Inilah kewajiban kami sebagai anak-anak tebusan darah Yesus, sebagai pengikut Kristus sejati, untuk menjawab segala macam pertanyaan, segala hal yang menyangkut mispersepsi atau persepsi yang salah tentang kekristenan, terutama tentang konsep atau doktrin Allah Tritunggal. Jadi, kita akan mulai dengan membaca, sebetulnya bukan membaca, kita akan memulai dengan salah satu kalimat amanat agung dari Tuhan Yesus sebelum dia naik ke surga. Salah satu kalimat yang bagi saya ini sangat penting sekali. Saya paling suka dengar, yaitu terdapat di dalam Alkitab. Matius 28 ayat 19 bagian A saja. Dia berkata begini, oleh karenanya itu, pergi dan jadikan segala bangsa muridku. Ini adalah amanat, mandat, perintah, pesan yang paling penting, karena pesan yang dikatakan oleh Yesus ini pesan sebelum dia meninggalkan murid-muridnya untuk kembali ke surga. Karena memang dia berasal dari Allah, dari surga, dari atas. Jadi
Dia harus kembali ke sana, tetapi ada satu amanat yang memang harus kita jalankan, mau tak mau, suka tidak suka, yaitu pergi, jadikan segala bangsa muridku. Pergi, amanat yang benar-benar bagi saya ini dari dulu ini kalimat kecil ini menjadi kalimat favorit saya. Jadi bukan kebetulan ketika kami sudah digodok di STT PAIS Jakarta, sudah menjadi alumnus, lalu kemudian ada amanat ini, karena ketika kami di wisuda atau dilantik pada saat itu, para dosen yang adalah mayoritas pendeta-pendeta dan gembala-gembala sidang melantik kami. Mereka menumpangkan tangan kepada kami sebagai tanda kami harus siap melayani Raja kami, Raja di atas segala raja, yaitu Tuhan Yesus. Jadi ketika pertanyaan tadi muncul dari teman kami, ini kesempatan yang saya maksudkan dengan pucuk dicinta ulang tiba. Oh haleluya. Karena sebagai seorang pengikut Kristus, kita memiliki tanggung jawab yang sesuai dengan amanat tadi. Saya coba mengelaborasi amanat agung ini, atau kalau disebut dalam bahasa Inggrisnya The Great Commission, perintah agung, yang kalau kita baca kalau kita baca di dalam versi King James Version Bible, dia bilang begini, "Go ye therefore and teach all nations." Jadi ketika diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia menjadi muridku, padahal aslinya teach, mengajar, ajarlah segala bangsa mengikuti apa yang Tuhan Yesus ajarkan kepada murid-muridnya. Jadi sebagai murid yang sudah dimuridkan di STT PAIS Jakarta, kami harus menjadi mandatoris, pemegang mandat untuk memberitakan Injil, untuk memberitakan Yesus yang sebenarnya itu kepada dunia, terutama mereka yang menanyakan pertanyaan seperti yang tadi saya katakan di atas, yaitu kita menyembah manusia padahal bukan manusia. Mereka tidak mengenal yang namanya doktrin Trinitas, the Triune God, atau the Trinity of God. Mereka belum paham. Paham ini, atau kalau kita terjemahkan dalam bahasa Indonesia, adalah Allah Tritunggal. Di dalam benak mereka mengatakan bahwa Tuhan kita ada 3. Allah kita ada 3. Kalaupun keluar dari dogma Tritunggal, kalaupun kita keluar dari dogma Tritunggal, katakanlah benar Tuhan kita ada 3, salahnya di mana? Ketika kita baca di kitab Kejadian, bagaimana Tritunggal ini sudah bekerja menciptakan langit dan bumi dan segala isinya. Bagaimana Tritunggal ini datang kepada Abraham, berteofani. Berteofani itu adalah menyatakan diri kepada manusia. Nah, ini yang mereka tidak paham dan tidak memahami. Nah, kita lihat sebetulnya ketika kita harus mengajar, kita harus memuridkan orang-orang seperti ini yang rindu akan kebenaran firman Tuhan. Kita harus elaborasi.
apa sebenarnya pemuritan itu? Apa sebenarnya arti dari mengajar atau men-teach? Sehingga dari teach ini dapat teacher. Di dalam Alkitab bahasa asli Perjanjian Baru, nah ini lagi. Ketika mereka orang yang bukan Kristen sering menuduh bahwa Alkitab kita itu sudah sering dirubah-rubah atau sudah sering sudah dirusak. Mereka tidak paham bahwa sebetulnya Alkitab kita mempunyai bahasa asli. Kalau di dalam Perjanjian Lama kita tahu ada bahasa Ibrani dan ada bahasa Aramaik. Sementara dalam Perjanjian Baru, mulai dari Matius sampai dengan Wahyu semua ditulis dalam bahasa Yunani kuno. Apa itu ajar atau mengajar orang dalam bahasa asli? Itu dari bahasa Yunani disebut didasko atau didaskontes. To teach, untuk mengajar. To impart, memberitahu. To impart, memberitahu atau menginformasikan pengetahuan. Tentu saja mereverse kepada teaching the scriptures, the written word of God. Mengajarkan Injil yang tertulis atau yang ditulis, yang merupakan adalah firman Allah. Inilah yang dimaksudkan dengan didasko, mengajar, memberitahu. Jadi ketika Yesus mengatakan bahwa kita harus mengajar, harus jadi murid yang memuridkan orang lain, yang harus memberitahukan apa yang Tuhan sudah ajarkan kepada murid-muridnya dan terus kepada kami, itu wajib kita lakukan, kita laksanakan, karena ini adalah perintah agung, amanat agung, the Great Commission, mandatoris dari pemberi mandat, yaitu Tuhan Yesus. Nah, untuk menjadi atau bisa disebut kualifikasi seorang murid, kita bisa baca di 2 Timotius 2 ayat 2 dan 3. Kami ulangi, 2 Timotius 2 ayat 2 dan 3, bagaimana Rasul Paulus mengajarkan Timotius tentang bagaimana menjadi murid yang baik. Luar biasa. Atau mari kita baca kitab 2 Timotius 2 ayat 2 sampai 3. Maaf agak lama karena saya harus melihat dari handphone yang satu lagi. Kita baca di 2 Timotius 2
ayat 2 sampai 3. Apa yang telah engkau dengar daripadaku di depan banyak saksi, percayakanlah itu kepada orang-orang yang dapat dipercayai, yang juga cakap mengajar orang lain. Ikutlah menderita sebagai seorang prajurit yang baik dari Kristus Yesus. Jadi seorang pengajar itu di surat Paulus ini kepada Timotius itu juga berperan sebagai prajurit kerajaan Kristus. Jadi untuk menjadi murid yang baik, tetap semuanya berpegang kepada ajaran Kristus. Karena tadi kita kembali kepada ayat awal ya di Matius 28, bahwa dia bilang, pergi jadikan segala bangsa muridku. Atau kalau di King James tadi, King James Version bilang, go ye therefore and teach all nations. Pergi dan ajarkan semua bangsa-bangsa. Nah, kita kembali ke pertanyaan teman yang menjadi landasan pembuatan video ini. Dan video ini saya harapkan dia harus bisa mendengarnya. Kenapa orang Kristen menyembah Yesus yang mereka klaim sebagai manusia? Nah, sekali lagi kewajiban moral saya sebagai orang yang sudah dimuridkan oleh para guru, para dosen di STT PAIS, Sekolah Tinggi Teologi PAIS, harus bisa menjawab yang menurut saya, sekali lagi, menurut saya terjadi mispersepsi, salah tanggapan, salah anggapan oleh mereka terhadap iman kekristenan. Mereka tidak tahu bahwa Yesus adalah firman Allah. Firman Allah di dalam Yohanes 1 ayat 1 kita baca, sebetulnya kita sudah hafal, tapi untuk meyakinkan teman saya yang dari iman sebelah, saya harus membacakan dalilnya. Yaitu bunyinya begini. Pada mulanya adalah firman, firman itu bersama-sama dengan Allah, dan firman itu adalah Allah. Firman itu adalah Allah. Jadi firman itu adalah di dalam Allah. Analogi sederhana. Saya pribadi memiliki pikiran. Baiklah, kita harus gali dulu apa yang disebut dengan firman. Firman Allah ini di dalam bahasa Yunani, firman disebut logos. Logos. Apa artinya logos? Di sini kalau kita terjemahkan ke dalam bahasa Inggris adalah reason atau alasan, akal, pikiran, dan discourse atau percakapan, tulisan, pidato. Jadi logos itu memiliki arti yang sangat luas, yaitu dia memiliki pikiran, akal pikiran,
yang ada di dalamnya, lalu kemudian diterapkan di dalam percakapan atau tulisan atau pidato. Nah, Yesus ini adalah firman. Sama dengan saya dipanggil dengan nama kecil Boy, memiliki pikiran, akal, memiliki mulut. Jadi dari akal pikiran kita bisa mengeluarkannya dari mulut. Itu yang disebut logos. Nah, artinya logos ini adalah di dalam diri Allah. Satu. Bukan di luar Allah. Logos yang adalah firman Allah, ya ada di dalam Allah. Jadi jangan mencoba memisahkan firman ini yang jadi manusia dengan Allah. Karena sifat hakikatnya Allah. Lalu firman inilah yang diutus oleh Allah. Datang ke dunia, turun. Dia dari atas, datang dan ke dunia. Masuk dalam rahim Bunda Maria. Ketika dia masuk dalam rahim Bunda Maria, dia berinkarnasi menjadi manusia. Di sini letak mispersepsi atau kesalahpahaman dari teman saya ini. Dia menganggap Yesus full sebagai manusia biasa karena menurut dia dilahirkan oleh seorang perempuan. Artinya dia ciptaan. Tapi dia tidak tahu, dia pikirannya tidak sampai kepada hal yang ilahi. Yang tadi yang saya katakan tadi adalah logosnya Allah. Pikiran, perkataan, hikmat ada di dalam logos ini yang menjelma menjadi manusia melalui rahim Bunda Maria. Ini yang tidak bisa diterima oleh mereka. Jadi dengan sabar kita harus memberitahukan. Ini dogma Tritunggal. Saya belum masuk kepada peran roh. Karena di dalam pribadi saya ada perkataan, hikmat, pikiran, otak, juga ada roh. Tanpa roh manusia pasti akan mati. Tanpa roh atau kalau sudah dipisahkan dengan tubuh pasti. Jadi ini adalah satu kesatuan yang oleh orang Kristen, baik dia Katolik Roma, Ortodoks Barat atau Timur, Ortodoks Timur pun masih ada yang Syria atau yang Koptik Mesir. Lalu datang ke Protestan, Lutheran yang dibawa oleh Luther dan Calvin pada abad 15 yang memisahkan diri dari Katolik. Lalu muncul yang namanya gereja-gereja baptis di Amerika dan di Eropa. Dan yang paling akhir adalah gereja-gereja Pantekosta karismatis. Semua yang saya sebutkan ini adalah aliran gereja awal yang tetap berpegang teguh pada doktrin Tritunggal. Karena pada sekarang ini ada beberapa gereja yang mengaku pengikut Kristus, tapi tidak mengakui Yesus dan Roh Allah sebagai ilahi, sebagai divinity, keilahian. Ada yang mengaku-ngaku, ada organisasi bahkan sudah terdaftar di Dirjen Direktorat Jenderal Binamas Kristen, Pembinaan Masyarakat Kristen di Kemenak, Kementerian Agama ada. Bahkan mereka katanya sudah membuat Alkitab tersendiri. Mereka hanya mempercayai Yesus sebagai Master, Tuhan,
penguasa dalam dalam skala kecil menurut mereka. Tapi lain kali kita akan bahas, saya akan bahas apa itu master, Tuhan, Tuhan, dan Allah. Nah, pertanyaan lanjutan. Kalau begitu, apakah benar Yesus adalah firman Allah? Apakah Yesus adalah logosnya Allah? Pertanyaannya yang harus kita jawab. Sehingga bisa meyakinkan orang lain bahwa pribadi Yesus memang benar-benar firman atau logos atau pikiran atau wisdom atau akal pikiran atau hikmat Allah yang menjadi manusia tadi. Mari kita baca di dalam Alkitab. Saya harus baca karena kalau saya hanya ngomong nanti disebut nggak punya dalil, nggak punya pegangan. Dan zaman sekarang, kalau kita bicara tanpa dalil, itu sama dengan omong kosong, cerita dongeng yang tidak berdasar. Mari kita lihat. Apakah benar Yesus itu adalah firman itu, logosnya Allah itu. Ayo kita lihat di dalam kitab Wahyu Wahyu 1 ayat 8. Wahyu 1 ayat 8. Dia bilang begini. Aku adalah Alfa dan Omega. Firman Tuhan Allah, sekali lagi saya baca. Aku adalah Alfa dan Omega, firman Tuhan Allah yang ada dan yang sudah ada dan yang akan datang, yang maha kuasa. Sekali lagi, Anda bisa baca ulang itu di Wahyu 1 ayat 8, sehingga Anda bisa menjawab pertanyaan-pertanyaan seperti yang saya katakan tadi di atas. Pertanyaan seperti ini biasa karena memang mereka itu tidak paham, mispersepsi tentang Allah Tritunggal. Karena dari ajaran mereka Allah itu satu tunggal saja, tidak ada firman, tidak ada roh. Sementara kita, karena dia Allah yang hidup, dia mempunyai pikiran, akal, wisdom, dan yang penting mulut. Dia bisa berkata, dia bisa mengatakan. Nah, itu semua yang tidak bisa. Belum bisa mereka mengerti. Itulah kewajiban kita sebagai umat Kristen. Jadi, satu lagi. Kita baca di Wahyu 22 ayat 13. Wahyu 22 13. Wahyu 22 13. Aku adalah Alfa dan Omega, yang pertama dan yang terkemudian, yang awal dan yang akhir. Inilah dia. Kalau dia manusia biasa, kenapa? Dia sudah ada sejak sebelum bumi atau jagat raya atau universe ini diciptakan. Dia firman ini yang menciptakan universe kita, jagat raya kita, alam semesta kita. Bagaimana dia mengatur seluruh planet yang ada di tata surya. Kita belum bicara dengan di tempat lain, baru di tata surya kita saja dulu. Bagaimana dia membuat planet-planet ini berotasi, lalu kemudian mengorbit matahari. Lintasannya sudah pasti tidak berubah. Ada siang, ada malam, dan 1 tahun 360. Karena ketika musim, karena dari orbit dan rotasi dari para planet inilah muncul musim-musim. Musim ini tetap.
tanggal itu tetap. Misalnya kalau kita merayakan Natal atau Tahun Baru, itu setiap tahun harus tanggal 25 Desember dan tanggal 1 Januari. Setiap tahun tidak berubah. Dan pada musim ini, misalnya musim Natal ini dan Tahun Baru itu musim hujan. Itu tanda bahwa waktu ini waktu musim-musim tidak berubah. Itu tanda bahwa Allah yang kita sembah, yang menciptakan jagat raya ini, yang menciptakan alam semesta ini adalah Allah yang benar-benar Allah, yang hidup, pencipta. Karena ketika kita merayakan sesuatu itu berubah terus. Ada kadang musim panas, kadang musim dingin, kadang musim gugur, kadang musim semi. Itu berarti yang membuat ketetapan atau hari-hari seperti ini adalah manusia biasa, bukan dari Allah. Ya, jadi mudah-mudahan dengan pemaparan ini teman saya yang saya juluki tadi sebagai artificial intelligence, AI, inisialnya AI, seorang anggota TNI bisa memahami kenapa saya pribadi khususnya, dan orang Kristen pada umumnya percaya kepada Yesus yang oleh kamu dikatakan sebagai manusia biasa. Kamu tidak lihat keilahiannya dia. Kamu belum tahu bahwa dia sebetulnya firman Allah itu, pikiran Allah itu, wisdom Allahnya itu, hikmatnya Allah itu, percakapannya Allah itu, mulutnya Allah itu. Atau dalam bahasa iman teman saya juga, tapi bukan yang AI, adalah dia itu kalambullah, kalam Allah, mulut Allah, firman Allah. Tinggal terserah. Kau bisa menerima ini, berarti kau memiliki logika yang baik. Bukan logical fallacy atau kecacatan berpikir. Kekristenan itu bukan hanya sekedar kita percaya kepada hal yang mujizat-mujizat yang tidak pernah masuk akal sehat. Kekristenan bisa diukur oleh logika. Yang memang kadang-kadang ada sesuatu yang belum bisa dicerna dengan logika. Tetapi antara logika dan kekristenan itu bagaikan, kalau istilah dosen saya Dr. Lantang di STT Pais, bagaikan rel kereta. Rel kereta kan ada dua tuh. Yang satu logika sebelah kiri, yang sebelah kanan iman Kristen. Dia tidak bisa ketemu, tapi tidak bisa berpisah. Artinya begitu terus, sama-sama. Jadi sekali lagi, mudah-mudahan dengan pemaparan saya ini bisa menjawab pertanyaan dari teman saya yang AI tadi, artificial intelligence. Jadi sekali lagi, artificial intelligence itu, maksud saya itu bukan kecerdasan buatan, tapi itu inisial dari teman saya yang sebenarnya bernama AI. Baik, demikian. Semoga Tuhan Yesus memberkati kita semua. Dan walaupun ini pekerjaan kecil, bermula dari, ini baru video yang mula-mula, tinggal saudara yang menganalisa. Dan tentu saja kami akan menerima kritikan atau masukan atau apapun, terutama dari para dosen saya di STT Pais. Baik, terima kasih banyak. Sekali lagi Tuhan Yesus memberkati. Bye-bye.